Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Setiawan dengan NIM 2303200025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, mari kita awali dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat berkaitan dengan realita di sekitar kita. Bayangkan seorang petani cabai di Aceh sudah bekerja selama 4 bulan. Panen pun tiba, hasilnya juga melimpah. Namun, tiba-tiba harga cabai di pasar tuh jatuh drastis. Dari yang awalnya 60.000 per kilo menjadi hanya 8.000 per kilo. Bahkan, ada yang tidak laku sama sekali. Biaya produksi tidak tertutupi. Petani itu menjadi merugi. Mereka mengeluh kepada sesama petani, tetapi tidak ada yang berubah. Pertanyaannya, apa yang seharusnya bisa dilakukan petani selain sekedar mengeluh? Kepada siapa mereka harus berbicara? Dan bagaimana caranya agar suara mereka itu benar-benar didengar? Ini adalah realita yang terjadi berulang kali di daerah penghasil komoditas pertanian seperti di Indonesia. Termasuk salah satunya itu di Aceh. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya membutuhkan kemampuan bertani yang baik, tetapi juga kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur yang lebih terstruktur dan strategis. Kemampuan inilah yang kita sebut sebagai advokasi. Di era globalisasi dan liberalisasi, perdagangan pertanian, petani dan pelaku agribisnis diharapkan pada tekanan yang semakin kompleks, fluktuasi harga komoditi global, perubahan regulasi perdagangan, persaingan produk impor, keterbatasan akses pembiayaan, serta dampak perubahan iklim. Tidak ada satupun tantangan tersebut yang bisa diselesaikan hanya melakukan perbaikan teknis budidaya semata. Disinilah advokasi menjadi instrumen yang tidak kalah pentingnya. Sebuah kebijakan pertanian yang baik tidak lahir di ruang hampa, ia lahir dari proses panjang, di mana suara-suara dari lapangan disampaikan, diargumentasikan, dan diperjuangkan oleh mereka yang paham akan persoalan nyata di sektor ini. Mahasiswa agribisnis, termasuk kawan-kawan sekalian, adalah calon-calon agen perusahaan yang memiliki potensi besar untuk menjalankan peran tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 topik materi utama yang saling berkaitan. Yang pertama, kita akan meletakkan fondasi konseptual tentang apa itu advokasi dan bagaimana ia didefinisikan oleh para ahli. Yang kedua, kita akan menjalani ragam jenis advokasi yang relevan di sektor agribisnis, serta membedakannya dari konsep-konsep yang sering dipertukarkan seperti kampanye, lobby, dan negosiasi. Ketiga, kita akan meregulasi peran strategis advokasi dan tahap-tahapannya yang sistematis. Seluruh perjalanan akan dituntut dengan beberapa studi kasus yang menuntut Anda berpikir keras dan analitis. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi dan konsep dasar advokasi. Secara etimologis, kata advokasi berasal dari bahasa Latin advocar, yaitu yang artinya itu memanggil, untuk mendampingi, atau berbicara demi kepentingan orang lain. Dalam pengertian kontemporer, konsep ini berkembang jauh melampaui konteks hukum dan pengadilan untuk mencakup hampir semua upaya terorganisasi yang bertujuan
mempengaruhi keputusan, kebijakan, ataupun tindakan demi kepentingan suatu kelompok. Secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun praktik yang berdampak pada kelompok ataupun kepentingan tertentu. Kunci dari definisi ini terletak pada kata strategis. Advokasi bukan sekedar potensi spontan ataupun ekspresi ketidakpuasan, melainkan itu upaya yang terencana, berbasis data, dan memiliki target yang jelas. Bisa dibilang itu advokasi adalah serangkaian tindakan strategis, terancang, dan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, alokasi sumber daya, ataupun praktik yang terdampak pada kehidupan suatu kelompok atau kepentingan tertentu dengan mengedepankan keadilan, kepentingan publik, dan juga perubahan sosial yang positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi menurut para ahli. Berbagai pakar telah merumuskan definisi advokasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, semuanya bersuara pada esensi yang sama, yaitu upaya mempengaruhi kekuasaan demi kepentingan kelompok yang relevan. Menurut Peterson 2003, dia mendefinisikan bahwa dalam advokasi for social justice, advokasi adalah proses yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Peserta menekankan dimensi keadilan sosial yang melekat pada setiap tindakan advokasi. Sedangkan menurut World Bank pada tahun 2005, ia menyatakan bahwa advokasi adalah tindakan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Definisi ini menekankan cakupan multi-level advokasi yang dapat beroperasi di berbagai skala geografis. Selanjutnya menurut Cohel et al. Pada tahun 2001, advokasi adalah tindakan yang mempengaruhi agenda publik, termasuk kebijakan dan alokasi sumber daya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural. Perspektif ini menempatkan advokasi sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan sistem. Selanjutnya ada menurut Hoever pada tahun 2012, ia menyatakan bahwa advokasi kebijakan melibatkan upaya langsung untuk mempengaruhi perbuatannya. Kebijakan melalui kombinasi penelitian, komunikasi, dan mobilitas. Definisi ini menekankan pentingnya berbasis bukti dalam proses advokasi. Dan yang terakhir itu menurut Sperenchedman dan Feltham pada tahun 2001 yang menjelaskan bahwa advokasi adalah proses identifikasi, perhimpunan, dan penggunaan informasi untuk mengubah sistem yang tidak adil. Perspektif ini menonjolkan kepentingan informasi sebagai senjata utama dalam advokasi. Dalam konteks agribisnis, advokasi memiliki dimensi yang lebih spesifik dan kontekstual. Sektor pertanian memiliki keunikan tersendiri. Pelaku utamanya yaitu petani, umumnya berjumlah besar namun terpecah-pecah. Mereka memiliki akses informasi yang terbatas, daya tawar yang rendah, dan rentang terhadap berbagai risiko, baik alamiah maupun struktural. Kondisi ini menjadikan advokasi bukan sekedar alat komunikasi,
melainkan instrumen pemberdayaan yang krusial. Advokasi dalam agribisnis berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih konduktif bagi seluruh pelaku di sektor ini. Mulai dari petani subsistem di pedesaan, pengusaha pertanian berskala menengah, perusahaan agribisnis, hingga konsumen akhir produk pertanian. Target advokasi dalam konteks ini mencakup regulasi pemerintah, mekanisme pasar, standar internasional, akses biaya, instrumen pertanian, dan sistem perlindungan sosial bagi petani. Advokasi dalam agribisnis itu tidak semata-mata tentang memprotes kebijaksanaan yang tidak adil. Lebih dari itu, advokasi yang efektif juga mencakup partisipasi konsultif dalam perumusan kebijakan, penyediaan alternatif, solusi berbasis data, pembangunan koleksi lintas sektor, dan edukasi publik yang sistematis. Advokasi yang baik bersifat proaktif, bukan hanya reaktif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Dunia agribisnis yang kompleks memerlukan pendekatan advokasi yang beragam. Ada berbagai jenis advokasi dapat diidentifikasi dengan berdasarkan fokus, target, dan metode yang digunakan. Memahami ragam jenis ini sangat penting agar pelaku advokasi dapat memilih pendekatan yang paling tepat sesuai dengan permasalahan yang ia hadapi. Advokasi kebijakan atau politik advocacy. Advokasi kebijakan itu salah satu jenis advokasi yang paling dikenal dan paling sering dipraktikkan dalam konteks agribisnis. Tujuan utamanya adalah untuk merubah, mempengaruhi, atau membentuk kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian dan agribisnis. Ruang lingkup advokasi kebijakan dalam agribisnis ini mencakup subsidi pertanian seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian, regulasi ekspor, impor komoditas strategis itu meliputi beras, gula, kedelai, jagung. Ada juga kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yaitu tata guna lahan pertanian seperti irigasi dan kehutanan, serta proses perlindungan, dan ada pemberdayaan pertanian, regulasi ketahanan pangan, serta kebijakan pembiayaan dan asuransi pertanian. Adapun contoh advokasi kebijakan yaitu contohnya pada tahun 2018 sampai 2019 sejumlah organisasi petani bawang merah di Brebes, Jawa Tengah dan Solo di Sumatera Barat melakukan advokasi kebijakan tentang Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menetapkan harga referensi bawang merah dan mengatur waktu impor agar tidak bergantungan dengan masa panen petani lokal. Upaya ini menghasilkan penegak yang mengatur tata niaga bawang merah dengan mempertimbangkan kalender musim tanam petani. Selanjutnya ada advokasi pasar atau market advocacy. Advokasi pasar berfokus pada upaya menciptakan sistem pasar yang lebih adil, transparan, dan menguntungkan bagi petani serta pelaku agribisnis.
Isu-isu utama yang ditangani melalui advokasi pasar mencakup ketidaktransparannya rantai pasok, praktik monopsoni oleh tengkulak ataupun pedagang besar, ketidaksesuaian harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, dan keterbatasan akses pasar bagi petani-petani kecil. Dalam konteks agribisnis modern, advokasi pasar juga mencakup upaya untuk mendorong platform digital pertanian yang memberikan akses langsung antara petani dan konsumen, serta mendorong kebijakan yang mewajibkan transparansi informasi harga di sepanjang rantai pasok komoditas. Selanjutnya ada advokasi hak atau rights-based advocacy. Advokasi hak memperjuangkan hak-hak fundamental petani dan pekerjaan pertanian yang sering diabaikan. Kategori hak yang diperjuangkan mencangkup hak atas tanah, termasuk perlindungan dari penggusuran dan reformasi agraria. Hak atas upaya yang layak bagi buruh tani. Hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Hak untuk berserikat dan juga berorganisasi. Hak atas benih termasuk referensi terhadap monopoli korporasi benih, serta hak atas air untuk irigasi. Advokasi hak seringkali bersinggungan dengan isu hukum dan konstitusional. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan pertanian adalah salah satu produk legislasi yang lahir dari proses advokasi yang panjang oleh berbagai organisasi petani dan LSM pertanian. Selanjutnya, ada advokasi keberlanjutan atau sustainable advocacy. Dengan semakin mengancamnya krisis iklim dan degradasi lingkungan, advokasi keberlanjutan menjadi semakin relevan. Jenis advokasi ini mendorong transisi menuju sistem pertanian yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Isu-isu sentral dalam advokasi keberlanjutan antara lain yaitu pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia berbahaya, konvensi lahan atau konvensi tanah dan sumber daya air, perlindungan keanekaragaman hayati pertanian, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Pengembangan energi terbarukan di kawasan pertanian, serta sertifikasi pertanian organik dan ramah lingkungan. Contoh konkret advokasi keberlanjutan ialah Gerakan Petani Organik di Sumatera Selatan yang didampingi berbagai LSM lingkungan, berhasil mendorong beberapa pemerintah kabupaten untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan pestisida sintetis dan insentif bagi petani yang menerapkan pertanian organik. Advokasi ini mengintegrasikan argumen ekonomi seperti harga premium produk organik serta lingkungan yang berupa kesehatan tanah dan lahan dan kesehatan yaitu keamanan pangan bagi konsumen. Selanjutnya itu ada advokasi konsumen atau konsumen advokasi.
Advokasi konsumen dalam agribisnis berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen produk pertanian. Ini mencakup hak atas informasi, produk yang jelas dan akurat, termasuk label asal produk, kandungan, dan tanggal kadaluarsanya. Hak atas keamanan pangan atau food safety. Ada juga perlindungan dari praktik pemalsuan produk pertanian. Ada juga hak atas harga yang adil dan tidak monopolitis, serta hak untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, yaitu organika, lokal, ataupun fair trade dan lain-lainnya. Meskipun seringkali dipandang terpisah dari advokasi pertanian, sesungguhnya advokasi konsumen dan advokasi pertanian sering berjalan beriringan. Ketika konsumen menentukan transparansi rantai pasok, hal ini juga menguntungkan petani karena mereka mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih tinggi atas hasil produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi ketiga, yaitu advokasi, kampanye, lobby, dan juga negosiasi. Dalam praktiknya, 4 istilah ini seringkali diperuntukkan atau dipahami secara keliru. Padahal masing-masing memiliki karakteristik, fokus, dan metode yang berbeda-beda. Meskipun dalam sebuah strategi advokasi yang komprehensif, keempatnya seringkali digunakan secara komplementer. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Yang pertama itu ialah advokasi. Advokasi merupakan payung besar yang mencakup semua upaya terorganisir dan strategis untuk menghasilkan perubahan kebijakan, regulasi, ataupun praktik demi kepentingan kelompok tertentu. Advokasi bersifat jangka panjang, sistematis, dan mencakup berbagai metode termasuk lobby, kampanye, dan negosiasi. Metode yang digunakan meliputi penelitian dan analisis kebijakan, pembangunan koalisasi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby kepada pemangku kebijakan, dan kampanye kesadaran. Advokasi biasanya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, asosiasi petani, LSM, ataupun lembaga akademis yang bekerja secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya itu ada kampanye. Kampanye adalah upaya terorganisir yang bersifat lebih taktis dan seringkali terikat waktu, dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik secara luas dan membangun tekanan sosial terhadap pemangku kebijakan. Kampanye merupakan salah satu instrumen dalam toolkit advokasi yang lebih besar. Metode yang digunakan antara lain yaitu orasi publik dan demonstrasi, petisi dan pengumpulan tanda tangan, penggunaan media sosial dan metode konvensional, penyelenggaraan acara publik, produksi konten kreatif seperti video, infografis, dan poster. Dan yang terakhir itu seperti penggalangan dana.
Perbedaan kuncinya dengan advokasi adalah bahwa kampanye lebih bersifat massal dan menyadari opini publik secara luas, sementara advokasi lebih bersifat tepat sasaran kepada pemangku kebijakan. Kampanye tanpa advokasi bisa menciptakan kesadaran tetapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Sebaliknya, advokasi yang didukung kampanye menjadi jauh lebih kuat karena memiliki tekanan publik di belakangnya. Selanjutnya itu kita membahas tentang lobby. Lobby adalah upaya untuk mempengaruhi perbuatan kebijakan ataupun keputusan melalui komunikasi langsung, profesional, dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Lobby adalah instrumen advokasi yang bekerja di belakang layar. Berbeda dengan kampanye yang bekerja di ruang publik, metode yang digunakan meliputi pertemuan tatap muka dengan pejabat pemerintah atau legislator, presentasi data dan analisis kebijakan, serta membangun hubungan profesional jangka panjang. Ada juga memberikan dukungan teknis kepada pemangku kebijakan, dan yang terakhir ialah dalam batas etika dan hukum, serta memberikan dukungan politis. Lobby yang efektif, masyarakat akses, kepercayaan, dan informasi yang kuat. Lobby bukan sekedar pendekatan personal. Lobby yang profesional selalu didukung oleh riset mendalam dan kemampuan argumentasi yang kuat. Di banyak negara maju, lobby telah berkembang menjadi perspektif tersendiri yang diatur oleh undang-undang khusus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau bahkan tertengan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Negosiasi terjadi ketika kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diinginkan pihak lain, sehingga membuka ruang untuk pertukaran. Metode yang digunakan mencakup diskusi struktural, argumentasi berbasis bukti, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, eksplorasi zona kesepakatan atau JOPA, dan pencarian solusi kreatif yang menguntungkan semua pihak. Dalam advokasi agribisnis, negosiasi bisa terjadi antara petani dengan tengkulak, soal harga jual antara asosiasi pertanian dengan pemerintah, soal besarnya subsidi, atau antara eksplorasi pertanian dengan mitra dagang internasional, soal kuota dan standar publik. Selanjutnya ada peran strategis dan tahapan advokasi agribisnis. Peran strategis advokasi dalam agribisnis. Advokasi memainkan setidaknya 3 peran strategis yang saling melengkapi dalam ekosistem agribisnis Indonesia. Dari petani ke petani, yaitu penguatan posisi tawar. Advokasi membantu petani menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan yang memiliki daya tawar lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya itu advokasi yang mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga lebih baik
dengan pedagang ataupun pengelolaan hasil pertanian. Koperasi seperti ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi petani, tetapi juga menjadi basis internasional untuk advokasi kebijakan yang lebih lanjut. Selanjutnya, dari petani ke pemerintah, yaitu jembatan kebijakan. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi terkait kebijakan petani, insentif bantuan modal, dan program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan petani serta alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Yang ketiga itu dari pasar ke pemerintah atau penguatan daya saing industri. Pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengelolaan hasil pertanian, distributor, dan eksploitator juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, informasi logistik, dan kebijakan ekspor-impor. Advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Contohnya, advokasi yang dilakukan oleh Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam merespon kampanye anti sawit di pasar internasional yang mendorong pemerintah untuk proaktif dalam mendiplomasikan kebijakan perdagangan di forum internasional. Adapun tahapan advokasi yang sistematis. Yang pertama itu identifikasi isu. Kegiatan utamanya itu ialah pemetaan masalah yang dihadapi kelompok sasaran, analisis akar penyebabnya, prioritaskan isu berdasarkan argumentasi dan dampaknya. Output yang diharapkan itu daftar isu prioritas yang telah diverifikasi. Yang kedua, riset dan analisis, yaitu kegiatannya pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, serta analisis kebijakan yang ada dan kajian komprehensif dengan daerah atau negara lain. Yang ketiga itu perumusan posisi. Kegiatan utamanya meliputi menyusun posisi advokasi yang jelas, mengembangkan advokasi solusi, dan membangun argumentasi yang kuat dan logis. Yang keempat itu pemetaan dan pengakuan kepentingan. Itu meliputi identifikasi aktor-aktor kunci, seperti analisis kekuatan dan kepentingan masing-masing pihak, serta pemetaan potensi koalisasi dan oposisi. Yang kelima, pembangunan koalisasi, yaitu memperluas jaringan, membangun analisis strategis, koordinasi antara kelompok dan kepentingan, dan penyusunan agenda bersama. Yang keenam itu strategi komunikasi, yaitu pemilihan peran kunci, identifikasi media, dan saluran komunikasinya. Produksi materi advokasi, membangun relasi media. Yang ketujuh, implementasikan. Pelaksanaannya berbagai kegiatan advokasi seperti lobby, kampanye, dan juga dialog kebijakan, serta monitor dan advokasi strategis, dan juga dokumentasi proses. Yang terakhir atau yang ke-8 ialah evaluasi dan dampak, yaitu penilaian pencapaian versus target, analisis faktor keberhasilan dan kegagalan, serta pembelajaran untuk siklus advokasi berikutnya.
Advokasi adalah proses yang bersifat siklus, bukan linier. Setelah evaluasi, seringkali diperlakukan sesuai isu strategi dan koalisi sebelum melakukan siklus berikutnya. Kegigihan dan kemampuan beradaptasi adalah dua kualitas paling krusial bagi seorang advokasi yang efektif. Selanjutnya, kita masuk ke bagian studi kasus. Pada segmen ini, kita akan mendalami beberapa studi kasus yang dipilih untuk mempresentasikan komprehensif dan nuansa advokasi dalam konteks agribisnis Indonesia, khususnya di Aceh dan tingkat nasional. Untuk setiap studi kasus, Anda diminta untuk menganalisis secara kritik menggunakan kerangka konseptual yang telah dipelajari. Yang pertama itu studi kasusnya tentang advokasi petani nilam Aceh dalam menghadapi fluktuasi harga. Nilam atau Phogostemon kebli adalah komoditas perkebunan unggulan Aceh yang minyaknya digunakan sebagai bahan baku parfum kelas dunia. Indonesia adalah produsen minyak nilam terbesar di dunia, dan Aceh, terutama Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Selatan, itu adalah daerah penghasil utama. Namun, paradoks penyediaan selalu terjadi ketika harga minyak nilam di pasar internasional itu tinggi. Petani tidak selalu menekan keuntungan saat harga jatuh. Petanilah yang paling merasa kerugian. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Yang pertama, petani nilam tidak memiliki informasi yang cukup tentang harga internasional karena tidak terhubung langsung ke jaringan perdagangan global. Yang kedua, rantai pasok nilam sangat panjang dan dikuasai oleh sedikit pedagang besar atau oligopsoni yang menetapkan harga pembelian dari petani secara sepihak. Yang ketiga, petani tidak memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai sehingga terpaksa menjual tempat setelah panen. Seringkali di saat harga sedang di titik rendah. Yang keempat, kualitas minyak nilam yang dihasilkan seringkali tidak standar karena proses penyulingan yang bervariasi sehingga sulit bersaing di pasar internasional yang mensyaratkan standar kualitas yang ketat. Pada tahun 2015, sebelum konsorsium terdiri dari Himpunan Struktural Tani Indonesia atau HKTI Aceh, beberapa LSM pertanian dan peneliti dari Universitas Syekh Kuala melalui proses advokasi yang sistematis. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap rantai nilai nilam di Aceh, mengidentifikasi titik-titik di mana nilai tambah itu hilang dan di mana petani kehilangan kekuatan tawar. Hasilnya menunjukkan bahwa petani hanya menerima 15-20% dari harga jual akhir minyak nilam di pasar internasional. Berbekal data ini, konsorsium tersebut menyusun positioning paper yang diajukan kepada pemerintah Aceh dan DPRA
atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mereka mengadvokasikan pembentukan sistem informasi harga nilam yang real time dan yang dapat diakses petani. Pendirian koperasi penyulingan bersama yang dapat meningkatkan standar kualitas dan kapasitas penyimpanan, serta dukungan pemerintah untuk memperlasikan kontak jangka panjang antara petani ataupun koperasi dengan eksklusif. Advokasi dilakukan melalui kombinasi lobby langsung kepada Dinas Perkebunan Aceh, kampanye media lokal yang menyoroti ketimpangan distribusi nilai, dan dialog kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk eksportir dan industri parfum internasional. Proses ini tidak langsung dalam semalam, butuh hampir 3 tahun sebelum terjadi perubahan nyata berupa alokasi anggaran APBA untuk program penguatan koperasi nilam dan pengembangan sistem informasi harga komoditas Aceh. Adapun solusi dari studi kasus itu ialah permasalahan utama dalam studi kasus ini adalah rendahnya posisi tawar petani akibat minimnya informasi harga, panjangnya rantai distribusi, kualitas produk yang belum seragam, dan belum adanya kelembagaan petani yang kuat. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah melakukan advokasi secara terpadu melalui advokasi kebijakan, advokasi pasar, dan advokasi hak petani. Langkah pertama adalah memperkuat organisasi petani melalui pembentukan koperasi atau asosiasi petani nilam. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, petani tidak lagi menjual hasil panen secara individu, melainkan secara kolektif sehingga memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap pedagang maupun eksportir. Langkah kedua adalah mendorong pemerintah menyediakan sistem informasi harga nilam secara real time agar petani mengetahui perkembangan harga pasar internasional maupun nasional. Informasi tersebut akan mempengaruhi praktik permainan harga oleh tengkulak. Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa alat penyulingan modern, pelatihan peningkatan mutu minyak nilam, serta pembangunan gudang penyimpanan sehingga petani tidak terdampak menjual harga panen ketika harga itu sedang rendah. Di posisi pemasaran, koperasi petani perlu difasilitasi agar menjalin kontrak langsung dengan eksportir maupun industri parfum sehingga rantai pemasaran menjadi lebih pendek dan keuntungan petani itu menjadi meningkat. Keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, koperasi, organisasi pertanian, serta sektor swasta dalam menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu advokasi kebijakan impor gula, kepentingan petani tebu versus industri pengelolaannya. Gula adalah salah satu komoditas pangan paling sensitif secara politik dan juga ekonomi di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan industri gula yang memiliki sejarah panjang, dengan jutaan petani tebu yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.
Di sisi lain, Indonesia secara konsisten mengalami defisit produk gula dan terpaksa bergantung pada impor untuk menentukan kebutuhan konsumsi dokumentif baik gula konsumsi maupun gula industri untuk sektor makanan dan juga minuman. Ketegangan antara kepentingan petani tebu dan industri penggunaan gula seperti pabrik makanan, minuman, dan farmasi telah berlangsung selama beberapa dekade. Petani tebu yang diwakili oleh berbagai asosiasi seperti Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menginginkan harga gula domestik yang tinggi dan perbatasan impor agar penerimaan mereka terlindungi. Sebaliknya, industri pengelolaan yang membutuhkan gula sebagai bahan baku menginginkan harga input yang rendah, yang berarti impor bebas ataupun kuota impor yang lebih besar. Pemerintah itu berada di tengah-tengah kedua kepentingan yang berbenturan ini. Kementerian Pertanian cenderung berpihak pada perlindungan petani tebu. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan lebih mempertimbangkan kebutuhan industri. Sementara Kementerian Koordinator Perekonomian berupaya mencari titik keseimbangan. Dalam konteks ini, APTRI dan organisasi petani tebu lain melakukan advokasi multilevel di tingkat lokal, membangun solidaritas petani, dan dokumentasi kerugian real akibat impor di tingkat nasional. Lobi ke DPR, Kementerian Pertanian, dan Presiden, serta di tingkat internasional. Mengatur isu dalam forum WTO dengan argumen bahwa kebijakan impor gula beberapa negara pengekspor juga menerapkan subsidi yang mendiskriminasikan pasar. Di sisi lain, Asosiasi Industri Makanan dan Minuman juga melakukan advokasi tandingan berargumen bahwa harga gula domestik yang tinggi membuat produk mereka tidak kompetitif di pasar internasional dan mengancam jutaan pekerjaan di sektor manufaktur. Mereka menggunakan argumen yang berbeda, namun sama kuatnya. Data lapangan kerja, nilai ekspor produk olahan, dan dampak inflasinya. Kasus ini menggambarkan komprehensif advokasi ketika kepentingan yang saling bersaing sama-sama memiliki legitimasi. Solusi yang kemudian diambil oleh pemerintah adalah sistem kuota impor dengan harga patokan dan pengawasan ketat distribusi. Adalah hasil dari proses negosiasi dan lobby yang panjang dari kedua belah pihak, disertai tekanan dari kampanye publik petani tebu yang mendapatkan liputan media luas. Adapun di sini saya ingin memberikan pertanyaan diskusi. Yang pertama itu, identifikasilah pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi gula nasional ini, beserta kepentingan argumen dan instrumen advokasi yang masing-masing digunakan. Yang kedua, bagaimana Anda melihat perbedaan antara advokasi yang dilakukan oleh APTRI versus yang dilakukan oleh asosiasi industri? Apakah kedua advokasi dalam pengertian yang benar? Coba Anda jelaskan. Yang ketiga, dalam situasi di mana dua kelompok yang sama-sama lemah, yaitu petani tebu kecil dan yang kuat, yaitu industri besar,
sama-sama melakukan advokasi dengan kepentingan yang bertentangan. Faktor apa yang menentukan siapa yang lebih berhasil? Coba didiskusikan itu. Serta yang terakhir itu bandingkan dinamika advokasi dalam studi kasus 1 yaitu Nilam Aceh melawan oligopoli pedagang dengan studi kasus 2 yaitu gula nasional antara dua kelompok kepentingan yang kuat. Apa persamaannya dan apa perbedaan strateginya? Itulah pertanyaan yang saya berikan di studi kasus 1 dan 2. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu advokasi petani cabai yang menghadapi anjloknya harga panen akibat ketidakseimbangan pasokan dan distribusi. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ini semakin sering terjadi di berbagai sentral produksi cabai di Indonesia. Pada saat musim panen raya, produksi cabai meningkat secara bersamaan di banyak daerah. Namun, tidak diikuti dengan penaikan kapasitas distribusi, penyimpanan, maupun pengelolaan hasil. Akibatnya, terjadi kelebihan pasokan di pasar, sehingga harga cabai di tingkat petani itu turun drastis. Tidak jarang harga jual hanya berkisar 4.000 sampai 8.000 per kilogram. Padahal, biaya produksinya dapat mencapai lebih dari 15.000 per kilogram. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani mengalami kerugian besar. Bahkan, sebagian memilih membiarkan cabai itu membusuk di lahannya karena biaya panen dan transportasi lebih tinggi dibandingkan nilai jual hasil panennya. Melihat kondisi tersebut, sejumlah kelompok tani, koperasi pertanian, akademisi, penyuluhan pertanian, serta organisasi masyarakat sipil mulai melakukan advokasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual di tingkat petani, rantai distribusi, serta margin keuntungan yang diperoleh setiap pelaku dalam rantai pasok. Berdasarkan data tersebut, mereka menyusun rekomendasi kebijakan berupa penguatan sistem informasi harga secara real time, peningkatan fasilitas penyediaan dingin atau cold store, pengembangan industri pengelolaan cabai menjadi produk olahan seperti cabai kering dan bubuk cabai, perluasan akses pemasaran digital yang dipertemukan petani langsung dengan konsumen, serta penyusunan kalender tanam nasional agar panen tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah. Selain itu, mereka juga mengusulkan adanya kebijakan stabilitas harga melalui pembelian hasil panen oleh pemerintah ataupun BUMN pangan ketika harga jatuh di bawah biaya produksi. Proses advokasi dilakukan berbagai cara, seperti dialog dengan Dinas Pertanian, menyampaikan hasil penelitian kepada DPRD dan kementerian terkait, publikasi di media sosial massa, dan media sosial, seminar bersama perguruan tinggi, hingga pembentukan koalisi antara petani, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Advokasi tersebut bertujuan agar pemerintah tidak hanya memberikan bantuan ketika harga sudah terlanjur jatuh, tetapi juga menyusun kebijakan jangka panjang yang mampu melindungi petani dari fluktuasi harga yang terus berulang.
Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada akses protes, melainkan juga pada kekuatan data, kerjasama antar pemangku kepentingan, komunikasi yang efektif, serta kemampuan menawarkan solusi yang realistis dan berkelanjutan. Keberhasilan advokasi ini membutuhkan kolaborasi antara kelompok tani, koperasi penyuluhan petani, perguruan tinggi, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, pelaku usaha, media massa, agar kebijakan dihasilkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi petani sekaligus menjaga kestabilan harga konsumen. Ketiga, studi kasus tersebut menunjukkan bahwa advokasi itu bukan sekedar menyampaikan keluhan petani, melainkan proses yang sistematis untuk memperjuangkan perubahan kebijakan berdasarkan data, penelitian, dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi masalah secara tepat, membangun koalisasi, menyusun strategi komunikasi yang efektif, serta menawarkan solusi yang realistis, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan sistem agribisnis di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup dan juga rangkuman. Dalam perkuliahan hari ini, kita telah mempelajari dunia advokasi dalam agribisnis dari berbagai sudut pandang. Kita mulai dari pondasi konseptual, memahami bahwa advokasi adalah jauh lebih dari sekedar protes ataupun ekspresi ketidakpuasan, melainkan sebuah tindakan strategis yang membutuhkan dana, perencanaan, koalisasi, dan kegigihan. Kita juga mempelajari bahwa sektor agribisnis dengan kompleksitas yang unik, mulai dari fragmentasi usaha tani, panjangnya rantai pasok, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga global, justru merupakan dominasi di mana advokasi paling penting dibutuhkan. Petani Indonesia, meskipun jumlahnya puluhan juta, seringkali berada pada posisi paling lemah dalam sistem ekonomi yang mestinya mengakui kontribusi besar mereka. Melalui beberapa studi kasus yang kita analisis tadi, kita melihat bahwa advokasi bukan formula yang kaku dan berlaku intelektual. Setiap konteks memerlukan identifikasi isu yang cepat, pemulihan instrumen yang tepat, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika yang selalu berubah. Kemampuan inilah yang menjadi salah satu kompetensi kritis seorang sarjana agribisnis di era modern. Adapun rangkuman atau poin-poin intinya itu ialah: yang pertama, advokasi adalah tindakan strategis dan terencana untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun praktik demi kepentingan kelompok tertentu, bukan sekedar protes yang spontan. Yang kedua, dalam agribisnis terdapat 5 jenis advokasi utama, yaitu kebijakan pasar, yaitu yang pertama kebijakan, yang kedua pasar, yang ketiga hak, yang keempat keberlanjutan, dan yang kelima itu konsumen, yang seringkali saling melengkapi. Yang ketiga ada advokasi, kampanye,
lobby, dan negosiasi. Ini adalah instrumen yang berbeda, namun komplementer. Masing-masing memiliki fokus, area, dan metode yang khas. Advokasi efektif. Yang keempat itu advokasi efektif membutuhkan 8 tahapan yang sistematis. Yang pertama, identifikasi isu, riset, permusuhan posisi, dan pemetaan pemangkuan kepentingan, serta pembangunan koalisi strategi komunikasi, implementasi, dan evaluasi. Yang kelima, sarjana agribisnis memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem advokasi pertanian sebagai peneliti, komentator, fasilitator, dan agen perubahan. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabil topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.